Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun, berjumpa lagi dengan channelnya Wong Kebun. Pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi pengalaman spesial buat kamu yang mungkin baru mau rombak tanaman karet yang lama, ganti tanaman karet yang baru. Saya akan berikan tips buat Anda supaya karet Anda tidak mengalami gangguan seperti jamur JAP dan lain sebagainya. Karena JAP itu penularannya ada 3 cara, yaitu yang pertama melalui angin berembus yang membawa spora dari jamur akar putih itu sendiri. Itu yang pertama yang susah dideteksi karena datangnya kita tidak tahu kapan dan tiba-tiba sudah terjangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian melalui singgungan akar yang terjangkit jamur akar putih. Itu yang kedua, dan itu yang sering terjadi pada umumnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu penularan melalui sisa akar rombakan karet kita yang terdahulu. Pada video kali ini saya tidak membahas nomor 1 dan nomor 2, dan saya lebih menarik membahas nomor 3, karena nomor 3 itu yang selalu menjadi pertanyaan untuk sahabat kebun semuanya, punya para petani karet. Setelah melakukan perombakan, langkah selanjutnya bagaimana? Itu yang selalu jadi pertanyaan. Karena waktu perombakan itu menyisakan akar dan tunggul yang harus dibersihkan, apalagi yang lama itu sudah terjangkit jamur akar putih. Itu kita harus hati-hati. Seperti yang saya alami di kebun saya ini dulu, sudah banyak yang terjangkit jamur akar putih. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman kepada Anda bagaimana cara mengatasinya jamur akar putih ini. Dan ada 3 cara supaya tidak tertular jamur akar putih, karena sudah sering banyak terjadi. Baru nanam umur 3 tahun sudah mati atau sudah terjangkit jamur akar putih, seperti contoh video ini. Oke sahabat di channel, inilah contohnya batang karet yang masih berumur sekitar 4 tahun sudah terjangkit jamur akar putih. Nah, ini sudah kelihatan dari batangnya sudah kering. Nah, ini berawal dari kurangnya pembersihan sisa akar tanaman yang lama. Karena tanaman lama sudah terjangkit jamur akar putih, kalau kita tidak hati-hati dalam pembersihannya, yang terjadi seperti ini, bisa menular tanaman karet yang baru. Karena dulu ini tanpa jeda ya, nah, setelah habis dirombak enggak selang berapa waktu udah ditanami. Nah, inilah akibatnya. Bisa kita lihat batangnya ini sudah kering, dari bawah ini sudah lapuk, dan ini tinggal kitalah menyikapinya supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini pada kebun kita. Kalau sampai terjadi kan kita yang rugi. Oke, dan itulah contohnya keganasan jamur akar putih. Karena dulu sebelum saya rombak karet saya ini banyak yang tertular jamur akar putih, dan saya akan memberikan tips kepada Anda supaya Anda tidak mengalami hal-hal seperti yang ada di video tadi. Dan langsung ke tipsnya. Untuk yang pertama, bila kamu melakukan perombakan kebun kamu khususnya, yang pertama, jangan sekali-kali langsung kamu menanam karet lagi. Itu yang pertama, usahakan kasihlah jeda waktu sekitar 1 tahun lah, minimal 1 tahun, atau yang lebih bagus lebih dari 1 tahun. Supaya apa? Akar atau tunggul yang sisa ini bisa habis. Karena kalau sisa tunggulnya belum habis, itu yang dibahayakan, nanti masih ada sisa-sisa dari jamur akar putih itu sendiri. Itu yang pertama. Saran saya untuk perombakannya, bila karet Anda sudah terjangkit jamur akar putih, gunakan alat berat lah. Itu kalau misalkan alat beratnya bisa masuk seperti ini dulu, perombakannya menggunakan alat berat. Itu pun kalau bisa. Kalau nggak bisa, minimal kamu bisa membersihkan tunggul atau akar-akar yang tersisa dan bekas lubang yang terjangkit itu. Setelah kamu lubangi, terus diambil akar-akarnya, tunggulnya diangkat dan kamu sirami
dengan serbuk belerang dengan dosis 200 gram. Nah, setelah dilubangi akarnya keluar, sudah dibersihkan, kan masih ada lubang itu. Nah, kamu tabari serbuk belerang supaya spora jamur akar putih itu bisa mati. Yang pertama. Dan yang kedua, setelah kamu selesai penanaman, jangan lupa kamu taburi sekeliling batang ini dengan belerang dengan dosis 100 gram per tahun. Jadi setiap tahun kamu kelilingi, karena dulunya ini bekas jamur akar putih, taburi keliling batang ini sekitar 1 meter keliling lah, kasih namanya belerang. Maaf, saya tidak bisa mempraktekkan secara langsung karena nggak ada modelnya. Intinya di sini saya hanya berbagi pengalaman ya, pengalaman untuk semua sahabat Tri Channel semuanya yang mungkin baru ingin melakukan perombakan dan mau ditanam lagi. Usahakan seperti yang sudah saya jelaskan, jangan langsung menanam, kasih jeda. Oke sahabat kebun, itulah tip dari saya spesial buat kamu para pemula atau yang ingin merumbakannya yang baru. Jadi itu ada setiap langkah yang harus kamu taati supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang ada di video tadi. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, bisa bermanfaat buat Anda. Oke, saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bertani, salam bertani itu menyenangkan.